Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam ini melanjutkan kajian awal. Kita buka surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu, dulu yang pertama, keluarga Luqman adalah keluarga yang pandai bersyukur. Itu kunci dulu. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat yang kedua balik itu. Ya, dan sungguh kata Allah telah memberikan kepada Luqman hikmah atau ilmu, ya. Anishkur lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, wa man kafara, barang siapa yang kufur, yang ingkar dengan apa yang Allah berikan kepada wa, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada wa, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, baru melangkah awal kepada ajaran daripada Luqman kepada anak-anaknya. Allah suruh awak mainget wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika dia memberi pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan dipersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena mempersekutukan Allah itu adalah kezoliman yang terbesar. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua kemarin yang wajakan wa wasainal insana biwalidayhi, yaitu berakhlak kepada kedua orang tua. Itu kajian yang kedua kepatang. Orang tua awak yang susah payah mengandung, susah payah melahirkan, susah payah menyusukan, susah payah mendidik gadang, sampai seterusnya yang telah kita uraikan kemarin.
Itu yang kedua, baal mengajar anak-anak berakhlak kepada orang tua. Sehingga nanti kalau awak lah uzur, kalau awak lah mulai-mulai agak tua, tidak ada yang berkata tidak ada yang membentak, kata-katanya yang mulia saja, tidak ada yang sombong. Dia merendahkan diri dengan penuh kasih sayang menghadapi awak dan selalu mendoakan awak, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua itu di sini letaknya. Dia kalau Allah ndak, kalau orang tua awak ndak ridho kepada awak, dia perlakuan awak, dia akhlak awak kepada beliau, terutama nan ibu, orang tua nan ibu awak, itu ridho Allah lungkah diberikan kepada awak sebelum orang tua awak meridhoi awak. Kan ada contoh dulu Al-Qamah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kini masuk awak poin yang ketiga. Ajaran yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya adalah untuk mengajar anak-anak babuek baik untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk memberi, walaupun sekadang biju bayam, walaupun sekadang zarah, dalam ayat disebut dengan habba, walaupun sekecil apapun terletak dalam batu, Allah pasti memberikan balasannya. Begitu Luqman maja anaknya untuk memberi. Juga berbeda je cara orang kampung bu maja anak nampak dan bu. Ketika omnya datang, kalau kini kan om, kalau dulu mama. Kalau tipu mamaknya tipu tuh, ada imbaunya anak sekali. Tuh mama tipu sampai petri omak lah, minta tidak. Itulah yang merusak gini. Akhirnya manga-manga orang meminta juga ini, tidaklah proposal dibuat orang, kemudian nomor rekening dibagi-bagikan orang untuk memberi, nomor rekening wagen orang kok untuk kadisi. Proposal wak jalankan gini kok untuk kabar lagi orang atau untuk komisi proposal tadi. Nah itulah modelnya gini. Dek karena lah dia aja sejak dari KT untuk meminta lah sampai gaeng meminta juga. Itu sebenarnya nak kepatang tuh Bapak Ibu nana botullah itu minta tuh. Itu sebenarnya dia aja meminta. Jadi lah Luqman majana juga. Walaupun sampai orang biju bayam tuh sekecil apapun kalau memberi, Allah akan memberikan balasannya. Nah contoh ya, aku contoh ya. Kita lihat yang pertama dulu. Contohnya adalah kita buka dulu surat Saba, surat yang ke-34 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Asajo yang awak infakkan, asajo yang awak berikan dari segala sesuatu, fa huwa yukhlifu. Allah akan memberikan gantinya. Diganti oleh Allah. Makanya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang qadiru disempitkan, yang besutu dilapangkan. Makanya orang rajin-rajin meminta, yang cok minta itu sampi. Lah banyak meminta indah dulu lapang ini. Ya Allah sampian. Coba kalau kita belajar untuk memberi, Allah akan memberikan balasannya, Allah akan menggantinya. Jadi orang jalan untuk memberi.
Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita lanjutkan dengan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah sab'a sanabila bi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, nampak dia Bapak Ibu tu ganti lah. Allah kecil tadi, bo ganti kata Allah. Kalau kalian berimpak bo ganti, walaupun sekadang biji baik, biar sekadang biji. Nah, kenapa tu? Perumpamaan mereka ya, yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti tanaman yang ditanam sabiji, tumbuh 7 tangkai. Satangkai berbuah 100, jadi 700 itu balasan yang Allah berikan kepada awak sakio awak memberi asal di jalan Allah. Nah, itu nan diajar dek Luqman kepada anaknya ndak meminta aduh. Aku tipu mamanya, tipu omnya ndak tu minta tu. Kadang-kadang adulun ajaran ndak elok tu kan karena omnya ndak lupa piti ndak dege ndak piti ram. Aja tamu ilo om tulenya ndak piti ram tu penjelas penciki mah adulun maja model itu begitu. Aja dak kilo ka om tulenya dak kilo ka mama tulenya ndak kada piti dan penciki itu mah. Ande awak maja awak peminta dia. Kalau orang dulu ndak Bapak Ibu. Kaluan piti dari mamanya dalam saku madang mangga maite begitu kalau saku jagenya kau nak kena dia kecinduannya jangan bela piti madang tu anak banyak tu mah tahu madang tu ndak ada keparak itu jangan bela baik tu orang maja anak ini dia aja meminta padahal bekonnya sebenarnya nyu dia ge tapi baik tu dia aja asalnya basi gitu. Itu memang ciri khas Minang basa-basi. Padahal dalam hati entah nak kerpe pitih hewa. Tapi nak basu tu aduh. Akhirnya dah ada basu tu ledo. Dah ada basu tu ledo. Nah, nampak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kini kalau nampak dana, dewa lanjutkan kajinya. Jadi kalau akan memberi itu Bapak Ibu, kalau akan memberi nan kadi aja memberi itu yang barang nan awak cintai. Aku yang punya bang, yang memang diajar itu kalau kamu memberi itu barang yang tidak kau mau sampong kaji kau beko. Nah, dalil dulu, mari kita coba buka surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Lah tu Allah macam pausa jangan kau salah lebih kau. Jadi awak kata Allah lungka sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum awak menginfakkan atau yang sedang awak cintai.
maknanya itu Ustaz, ya memang sedang paguno dewa. Ada orang yang sangat membutuhkan nampak gunung dewa tadi, awak berikan ke orang tadi, itu baru samparono impak awak. Tapi kalau laba-labi lah siso, itu biasa, senyum. Daripada nak tabakai, daripada tak buang, cak wasidakahan. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mari awak belajar untuk memberi yang terbaik. Jangan ditunggu lausang, jangan ditunggu landak tak pakai, jangan ditunggu lah memang ndak boleh tu baru awak bahagia jangan. Walaupun dia orang paguno. Jadi kalau nak mendapatkan nilai yang positif, awak berikanlah yang terbaik tadi. Coba kita lanjut dulu ya. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri, surat yang ke-76 ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Wa yut'imuna ta'ama, mereka yang memberikan makanan ala hubbihi, yang mereka cintai. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Kasih ada lagi, pertama ke orang miskin, yang kedua kepada anak yatim, dan yang ketiga orang yang sedang ditawan. Kenapa tu? Yang awak sukai. Hubbihi itu artinya yang awak sukai, yang awak cintai. Yang ketujuh dewa. Itu maka Allah katakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sebelum kamu memberikan barang yang engkau sukai, yang engkau cintai. Jangan mulai belajar, tanya tak banyaknya nak perlu. Yang penting adu itu, pijan siso. Misal Bapak Ibu, kalau awak membeli sambal, membeli gulai, ajalah sudah awak makan baru diagih tetangga sebelah ketika masak sambal tadi itu, ambillah piring, masukkan ke dalam piring, berikan ke tetangga sebelah. Agi anak yatim, agi orang miskin. Kau boleh rendang banyak-banyak. Lalu kalau lekanyang dari rendang tadi lu jual bil itu. Itu balik. Ambil apa yang ambil piring celah. Kalau banyak rapi rendang pemah masalah kan piring tantang sebelah lainnya. Anda masuk kategori ayat itu. Walaupun mikro rendang tadi makan juga orang sebelahnya. Nilainya kawan tak rancak leh. Tak sampai mantakan awak kepada albir atau kebajikan yang sempurna tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau awak memahami, melihat awak ayat-ayat yang diberikan tadi, sekarang mari kita lihat lagi apa manfaat atau fungsi guna daripada awak diajar dalam Islam untuk berinfak. Sehingga Luqman mengajar anaknya, poin yang ketiga tadi adalah untuk mengajak anaknya berinfak tadi. Mari kita lihat fungsinya. Kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala in qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul, ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pokoknya kalau Bapak Ibu ingin dakek doa Allah, ingin dapat syafaat dari doa Nabi, ya banyaklah berinfak. Nah, jadi wanda kecil-kecil orang nawa sampai do kecil Allah nawa sampai. Tangka Jawa orang Arab Badui mengatakan amanah dilarang oleh Allah, kullam tu'minu. Sekarang rupanya ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Nah, lalu mereka infakkan harta mereka yang Allah berikan kepada mereka. Ternyata fungsinya adalah untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat dari doa Rasul. Kalau nak ingin doa-doa Nabi bisa mengimbas kepada doa Allah, ya banyaklah sedekah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau memang sampai awak pada dakik dia kepada Allah, lalu dapat lawa syafaat dari doa Nabi atau lalu wasilah dari doa Nabi tadi itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan masukkan awak ke dalam rahmatnya. Ingat kajian tentang rahmat dahulu. Tidak seorang pun di antara kalian, kata Nabi, yang masuk surga karena amal perbuatannya. Teganglah para sahabat ketika itu. Lalu ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana, tidak juga saya, kata Nabi, illa kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, ini salah satu di antaranya. Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya, dan rahmat yang sesungguhnya adalah surganya Allah. Nah, jadi jangan diajar aja meminta dia sekolah belajar untuk tangan dia teh. Belajarlah untuk banyak memberi. Banyak ayat yang menyatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang Allah berikan kepada wa, coba sisihkan untuk diinfakkan. Kalau Nabi, Bapak dan Ibu, kita baca dia kata simak dalam ceramah yang sampaikan oleh Ustaz kita. Kalau saya sholat Bapak Ibu biasanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Lalu sekali kau lantas jalan selesai assalamualaikum tagak beliau lalu pulang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau tidak zikir dulu ya Rasulullah? Besok kau ajarkan sesudah sholat kan zikir dulu. Kau langsung berjalan ya Rasulullah. Tadi takana ada mau sudah sholat, ada yang kamu impakkan masih tinggal di rumah tunan nambu jawib. Kamu balik kemari balik kata Nabi. Tinggal lawan niat tadi gua tinggal baca kuih. Coba bayangkan. Dia awak lah tabau batinggan atau bawa pulang leh. Indah mu batanya tu pagalaan apa gua. Ambu batanyo. Batinggan lah tabau tadi atau bawa pulang balik. Nah, bawa pulang balik. Kok lai ka tinggal lah mu pidinya dah. Anu cari gua apa? Badudu anu cari gini gua. Nan lusuhnya, nan ketek dan nan lusuh. Tapi kalau di minimarket, di supermarket, ada keluar, senang bagi lagi. Kita masuk pencekia kan? Nah, jadi kini belajarlah untuk berjalan untuk acara baragia. Allah ganti, benar deh ya tadi. Allah ganti. Tanggung gantinya. Cuman ya wak memberi itu betul-betul mengharapkan ridho Allah. Nah, ulang ya, kalau yo memberi itu wak yo betul-betul nampi sabilillah tadi itu, yo betul-betul mengharapkan ridho Allah. Coba mari kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Insan, surat Ad-Dahri tadi, surat yang ke-76 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Itu nampak dulu Bapak Ibu bahwa kunci terakhir ini itu kalau ingin memberi jawab apa cina ayat tu Pak Surya. Jadi kalau beragia tu kadang-kadang sudah awak beragia tidak syukur orang apa kiro-kiro. Sudah awak beragia tidak lo mengucapkan terima kasihnya dah bah kiro-kiro. Nah, apa ingat awaknya aku baru batu-batu liwajihillah mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. Kita karut tadi mendekatkan diri kepada Allah. Tu mengharapkan syafaat dari doa Nabi atau wasilah dari doa Nabi tadi. Nah, jadi kalau memberi nawa arokan adalah liwajihillah, yaitu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mengharapkan balasan dari mereka dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi kalau ucapkan terima kasih tandanya lain berbudi itu. Kalau indah aja tersinggung lah. Ya kadang-kadang sudahnya beragia dah, sudah beragia artinya tabang selari sih. Tak terbaca dia terima kasih bagi doa. Jangan tersinggung lah. Karena awak tak mengharapkan itu darinya. Kalau diucapkan, nanti orangnya cukup baik begitu. Apa sebab ada orang anak-anak itu memang itu jadi terpancang emosi awaknya. Nah, di Bapak Ibu mulai hari ini latihlah tangan di hati memberi dan jangan sampai tangan kita tahu artinya adalah betul-betul mengharapkan ridho Allah. Pokoknya awak tak boleh setelah berharap orang siapa bahagia siapa. Tak usah. Kalau orang bahagia terimalah baik-baik. Itu jawab kalau kamu memberi berilah baik-baik. Ya betul-betul hanya karena Allah. Karena Allah yang menyuruh awak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sebetulnya dulu deh. Nah, doanya ngaji ko nak boleh lama-lama dah. Nah, tak boleh lama-lama dah. Nah, pokok kaji ko tak bawa pulang. Ya, nah, pokok kaji ko tak bawa pulang. Jadi mulai hari ini latihlah diri awak, latihlah anak-anak awak, jangan sampai diajar junyo menadahkan tangan. Jangan diajar junyo meminta walaupun itu ke mamanya sendiri. Walaupun itu ke omnya sendiri. Jangan diajar. Kalau diajar dia omnya, nah, kalau orang dulu diajar basa-basi, jangan diambil peti om tu enggak ada apa-apa tu dah karajo enggak pengangguran gini. Ada aja basa-basi walaupun beko ka diajar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak pada malam hari ini mudah-mudahan akan merubah cara berpikir awak untuk ke depan anda. Assalamualaikum warahmatullahi ketagihan bana untuk meminta. Mungkin tadi melalui proposal, ya melalui nomor rekening, tak ada meminta sih. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai itulah dulu kajian pada malam hari ini karena waktu salat masuk pula. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. درب النجاح ما يعرفه